Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat meskipun kita masih belum bisa bertatap muka langsung karena pandemi COVID-19 belum berakhir ya. Oke, gak apa-apa teman-teman. Tapi teman-teman harus tetap semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Oke, teman-teman, di kelas 11 semester 2 ini teman-teman akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Ya, seperti apa sih? Ini dia. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih yang tetap. Contohnya, saya punya beberapa bilangan 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Teman-teman perhatikan ya. Dari 2 ke 5 itu bertambah 3, dari 5 ke 8 bertambah 3 lagi. Dari 8 ke 11 bertambah 3 lagi, dari 11 ke 14 bertambah 3 lagi, dari 14 ke 17 bertambah 3. Teman-teman pasti bisa memprediksikan bilangan berikutnya berapa coba? Bertambah 3 lagi, betul. Berapa? Betul teman-teman, yaitu 20 ya. Terlihat dari beda atau selisih yang tetap atau sama yaitu plus 3 selalu bertambah 3, maka bilangan-bilangan ini disebut barisan aritmetika. Oke, paham ya? Lalu A atau suku pertama yaitu 2, B atau beda atau selisih yaitu plus 3 atau bertambah 3. Ya. Terus teman-teman, ada rumus untuk menentukan suku ke N, suku kesekian. Ya, rumusnya adalah A ditambah N min 1 dikali B. Oke. Contoh berikutnya, saya punya beberapa bilangan 20, 18, 16, 14, 12, 10 ya. Dari 20 ke 18 dia berkurang 2. Lalu dari 18 ke 16 berkurang 2 lagi. Dari 16 ke 14 berkurang 2 lagi. Dari 14 ke 12 berkurang 2 lagi. Dan dari 12 ke 10 berkurang 2 juga. Teman-teman juga bisa menghitung nih. Ya, udah pasti teman-teman bisa nebak bilangan berikutnya berapa. Iya, benar banget berkurang 2, yaitu 8 ya. Ini beda atau selisihnya tetap berkurang 2, maka ini disebut barisan aritmetika. Kalau misalkan dalam polanya nih, di sini berkurang 2, di sini bertambah 1, ini berkurang 2, ini bertambah 1, itu tidak disebut dengan barisan aritmetika ya, harus tetap jadi gitu. Oke, dengan A yaitu 20 dan B-nya negatif 2. Oke. Misal di sini teman-teman disuruh untuk menentukan suku ke-17 itu berapa sih? Pakai rumus yang tadi teman-teman, A ditambah N min 1 dikali B. A-nya 20, N-nya 17 ya, dikurangi 1 dikali B. Bedanya adalah negatif 2, sehingga dihasilkan U17 atau suku ke-17 adalah negatif 12. Kalau 16, ini suku ke-3. Kalau 12 berarti suku ke 1, 2, 3, 4, 5. Suku ke-5. Seperti itu. Paham ya? Oke. Teman-teman, berikutnya suku tengah barisan aritmetika. Jika barisan aritmetika memiliki suku ganjil, maka suku tengah dapat dicari dengan menggunakan rumus UT atau suku tengah ya, yaitu setengah dikali A plus UN, di mana T-nya adalah setengah dikali N plus 1. Oke, di sini saya punya contoh soal. Tentukan suku tengah dari barisan aritmetika 9, 12, 15, sekian sampai dengan suku yang terakhirnya adalah 69. Teman-teman bisa nggak nentuin A-nya berapa atau suku pertamanya berapa? Ya, bener, 9 ya. A-nya 9, lalu bedanya yaitu bertambah 3 ya, 9 ke 12 bertambah 3, 12 ke 15 bertambah 3, sampai dengan seterusnya ya, selalu bertambah 3. Dan U kesekian yaitu 69. Maka kita tentukan dulu nih, 69 itu suku keberapa sih gitu ya. Pakai rumus yang tadi, UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Tinggal substitusikan saja angka yang diketahui dari soal itu. 69 sama dengan 9 ditambah N min 1 dikali 3, sehingga diperoleh N-nya 21. Seperti ini teman-teman.
N-nya 21, sukunya ada sebanyak 21 buah, berarti itu ganjil. Dan kalau barisan ganjil dia pasti memiliki suku tengah. Kita cek deh suku tengahnya ada di suku keberapa sih gitu ya, pakai rumus yang tadi nih. T sama dengan setengah dikali N plus 1 diperoleh setengah dikali 21 plus 1 dan suku ke-11. Berapa suku ke-11-nya itu? Bilangannya berapa gitu ya. Nah, pakai rumus yang tadi. UT sama dengan setengah dikali A. A-nya adalah 9 dan UN ditambah 69. Sehingga diperoleh suku tengahnya adalah 39. Oke. Kalau terlalu cepat, teman-teman bisa rewind lagi, play lagi ya, dengan menyimak betul-betul gitu sampai paham banget gitu ya. Nah, ternyata dalam barisan aritmetika juga terdapat istilah sisipan. Contohnya nih, ada 14, ada 4, 12, 20, 28, dan seterusnya. Terus, jika di antara dua suku disisipkan 3 bilangan, maka akan terbentuk barisan aritmetika yang baru. Kebayang nggak nih yang ditanyakan dalam soal ini ya? Dari 4 ke 12 itu kan pasti ada beberapa bilangan tuh ya, entah itu 5, 6, 7 sampai ke 12 ya. Paham ya? Itu dinamakan sisipan. Caranya gimana nih? Gitu. Terus menentukan dalam soalnya tentukan beda barisan baru, rumus suku ke N barisan baru, ada barisan baru yang terbentuk. Oke? Cara penyelesaiannya adalah yang pertama dulu ya. Rumus beda barisan baru dilambangkan dengan B aksen. Rumusnya adalah B dibagi K plus 1. Maka diperoleh 2. K-nya itu adalah disisipkannya berapa bilangan. Kalau disisipkannya 3 bilangan berarti K-nya 3. Kalau disisipkannya 4 bilangan berarti K-nya adalah 4. Gitu. Ya. Bedanya teman-teman udah pasti tahu dong, dari 4 ke 12 bertambah 8, dari 12 ke 20 bertambah 8 juga, dari 20 ke 28 bertambah 8 lagi, maka bedanya 8 dibagi K-nya tadi 3 ditambah 1, maka 8 dibagi 4 diperoleh 2, seperti itu. Itu untuk beda pada barisan yang baru. Lalu pertanyaan yang kedua, rumus suku ke N yang barunya itu gimana sih gitu ya. UN sama dengan rumusnya tetap, tinggal diganti nih. A aksen ditambah N-1 dikali B aksen. A aksennya tetap 4 ya, ditambah N-1. N-nya tadi berapa? Oh belum ya, karena ditanyakan rumus suku ke N. N-1 dikali B aksen. B aksennya tadi berapa? 2 ya. Sehingga diperoleh 2N plus 2. Seperti itu ya. Lalu barisan baru yang terbentuk adalah 4 ya, bertambah 2 lagi, lalu 6, 6 bertambah 2 lagi yaitu 8, 8 bertambah 2 lagi yaitu 10, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah, masih ya bisa dicerna. Oke, kita lanjutin ya. Berikutnya saya punya poin mengenai deret aritmetika. Nah, berbeda, sangat berbeda dengan yang tadi barisan aritmetika. Kalau deret itu penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Oke, dicerna ya. Deret aritmetika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmetika. Nah, ini dia. Hitunglah jumlah 42 suku pertama deret aritmetika. 8 tambah 14 tambah 20 tambah 26 tambah seterusnya sampai 42 suku pertama gitu ya. Kalau hitung manual bisa, cuman makan waktu yang lumayan lama ya. Penyelesaiannya gimana? Tenang teman-teman ya. Teman-teman pastikan dari sebuah barisan ataupun deret itu selalu menentukan suku pertamanya berapa atau A-nya berapa, bedanya berapa gitu ya. Sehingga di sini diperoleh A-nya yaitu 8, bedanya 8 ke 14 bertambah 6, 14 ke 20 bertambah 6 juga ya, sehingga bedanya 6. Dan N-nya itu adalah 42. Nah, sambil dicatat, rumus deret aritmetika ataupun penjumlahan suku-suku dari suatu barisan dilambangkan atau dinotasikan dengan SN sama dengan 1/2 N
dikali A plus UN. Ya, oke. N-nya berapa tadi teman-teman? 42. Sehingga S 42. 1/2 dikali 42 dikali A-nya berapa tadi? 8 ya. Ditambah UN, masih ingat rumusnya? Boleh sambil dibuka lagi catatannya. UN itu adalah A plus N min 1 dikali B. A-nya 8, N-nya 42 ya, dikurangi 1 dikali B. B-nya 6 ya. Kalau udah seperti ini, udah jago dong teman-teman ya ngitungnya. S42 sama dengan 21 dikali 16 ditambah 246. Hasil penghitungan pengoperasian ini ya. Sehingga diperoleh jumlah 42 suku pertama dari persoalan di atas adalah 5.502. Itu teman-teman. Mudah ya? Lalu teman-teman, untuk selanjutnya saya punya barisan geometri. Merupakan barisan yang memiliki rasio atau pembanding yang tetap. Jangan terkecoh antara barisan aritmetika dan barisan geometri ya. Kalau aritmetika itu beda atau selisih. Kalau geometri rasio atau pembanding. Oke, bingung? Ini dia contohnya. Ada 2, 6, 18, 54, 162. 2 ke 6 bertambah 4. 6 ke 18 bertambah 12. Loh, kok beda nih gitu. Bedanya tuh berbeda, nggak tetap gitu. 18 ke 54 bertambah, wah kok banyak ya beda gitu. Coba teman-teman bisa nggak menentukan? Kalau itu berarti bukan barisan aritmetika, ini pasti masuknya barisan geometri ya. Coba kita lihat bareng-bareng. Rasio dari barisan di atas adalah suku kedua dibagi suku pertama. Ya. 6 dibagi 2 atau suku ketiga dibagi suku kedua. Ya, atau suku keempat dibagi suku ketiga. Gitu. Hasilnya juga sama, selalu 3. 6 dibagi 2, 3. 18 dibagi 6, 3. 54 dibagi 18 juga 3. Nah, rasionya tetap ya. Jadi itu dinamakan barisan geometri gitu, teman-teman. Lalu teman-teman, sama seperti tadi, suku pertama itu diistilahkan dengan A. Ya, 2. Gitu. Terus rumus suku kesekian itu berbeda, kayak yang barisan aritmetika beda banget. Rumusnya adalah UN sama dengan AR dipangkatkan N-1. Wah, udah mulai pangkat-pangkatan nih. Ingat lagi ya mengenai materi eksponen di kelas 10. Ada sebuah contoh, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 8, 4, 2, dan seterusnya. Teman-teman, dari barisan geometri itu bisa menentukan apa coba yang diketahui dari soal itu? Benar, A. A-nya berapa? Ya. Terus rasionya? Kita lihat ya. Rasionya yaitu 1/2. 4 dibagi 8 itu sama saja dengan 2 dibagi 4, yaitu 1/2 dengan A atau suku pertamanya yaitu 8. Kalau ditanyakan suku ke-8, maka tinggal substitusikan saja nih, N-nya diganti 8. U8 sama dengan A dikali A-nya yaitu 8, R-nya 1/2, pangkat N min 1, 8 dikurangi 1. Sehingga diperoleh 8 dikali 1/2 pangkat 7. Nah, ya, 8 dikali 1 pangkat 7, 1. 2 pangkat 7, 128. Sehingga diperoleh suku ke-8 adalah 1/16. Gitu. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Sekian dulu deh. Takut teman-temannya bingung. Ya, kalau misalkan teman-teman masih belum paham, boleh nanti teman-teman WA ke saya atau datang langsung ke rumah, boleh datang langsung ke sekolah, boleh. Insya Allah saya ada terus piket di sekolah ya. Gitu aja latihan soalnya, jangan sampai lupa step by step dari setiap rumus yang tadi saya jelaskan itu dipahami dengan baik ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan barisan dan
barisan dan deret aritmetika, juga ada barisan geometri. Oke, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.